Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvina Septiara Putri. Saya dari kelompok 3. Di sini kelompok kami membuat judul tentang agama dan budaya sebagai sistem simbol. Di sini saya akan menerangkan tentang agama dan budaya. Kata agama berasal dari kata Sanskrit. A yang berarti tidak. Gama adalah pergi, jadi agama tidak pergi, tetapi diam di tempat dan diwarisi secara turun-temurun. Agama adalah the belief in spiritual beings, kepercayaan kepada wujud yang spiritual. Sedangkan budaya merupakan salah satu kebiasaan cara hidup dalam suatu kelompok yang terus-menerus berkembang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Perbedaan agama dan budaya. Agama bersumber pada wahyu dan memiliki norma-norma sendiri. Norma-norma agama bersifat normatif. Karenanya ia cenderung menjadi permanen. Sedangkan budaya adalah aktivitas manusia yang karenanya ia berkembang sesuai dengan perkembangannya pada zaman dan cenderung untuk selalu berubah. Saya Evi Nur Alfianti, NIM 933508519, akan menjelaskan tentang pengertian simbol dan hubungan agama sebagai sistem simbol. Yang pertama, yakni pengertian simbol. Secara etimologi berasal dari istilah bahasa Yunani yaitu simboion, yang berarti menarik kesimpulan, dan simbalo, yang berarti kesan. Secara terminologi, simbol adalah sarana atau media untuk membuat dan juga menyampaikan pesan, menyusun sistem epistemologi, dan menyangkut soal keyakinan yang dianut oleh semua masyarakat. Kehidupan manusia penuh diwarnai dengan simbol-simbol. Menurut Ernest Cassirer 1994 halaman 23, manusia tidak pernah menemukan dan mengenal dunia secara langsung kecuali melalui simbol. Manusia berpikir, bertindak, dan berperasaan dan bersikap dengan ungkapan-ungkapan yang simbolis. Sedemikian eratnya kehidupan manusia dengan simbol-simbol sehingga manusia disebut makhluk dengan simbol-simbol, yakni homo symbolicus. Dan yang selanjutnya yakni hubungan agama sebagai sistem simbol. Manusia yang beragama dengan baik akan selalu menjauhi larangan-larangan dari Tuhannya dan melaksanakan semua perintah-perintah yang telah diperintahkan oleh Tuhannya. Dengan ungkapan lain dapat dikatakan bahwa beragama berarti menyerahkan diri kepada Tuhan. Penyerahan diri kepada Tuhan dilakukan dengan simbol-simbol. Menurut Elizabeth K. Nottingham, simbol mampu membangkitkan perasaan dan keterkaitan lebih dari sekedar formulasi verbal dari benda-benda yang mereka percayai sebagai simbol tersebut. Simbol-simbol merupakan pendorong yang paling kuat bagi timbulnya perasaan dari seorang diri manusia. Sebagai contoh, imaji manusia tentang Tuhan, keberadaan alam gaib, dan makhluk-makhluk gaib, dan lain sebagainya. Keyakinan-keyakinan itu biasanya diajarkan pada manusia dari kitab suci yang bersangkutan. Misalnya kalau dari agama Islam, yakni kitab suci Al-Quran. Perkenalkan, nama saya Wahyu Indah Purnama. Saya akan menjelaskan tentang hubungan budaya dengan sistem simbol. Menurut Roger Rising, jalan lain membahas kebudayaan adalah dengan cara memandang kebudayaan tersebut dari sistem simbol yang telah disepakati bersama oleh masyarakat setempat. Mempelajari budaya berarti mempelajari pula aturan-aturan makna yang dimiliki kebudayaan tersebut. Dalam hubungan budaya dengan simbol, terdapat hubungan penanda dan petanda. Contohnya, dalam adat Jawa terdapat istilah sesaji. Nah, sesaji ini sebagai simbol kesatuan roh. Sesaji adalah penandanya dan kesatuan roh ini adalah petandanya. Ketika kita dijatuhin cicak, menurut adat Jawa,
itu disimbolkan sebagai kita akan mendapatkan suatu hal yang buruk. Nah, dijatuhin cicak ini adalah penanda dan pertandanya adalah akan terjadi sesuatu hal yang buruk. Itulah presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.